kemarin sempat ketika saya audiensi di Polres itu ada yang mengatakan cuma dipegang ini aja nggak sampai itu. Nah maunya Kapolres itu sampai gimana kasusnya? Kalau hal kecil aja kalian dibiarkan, apalagi hal besar seperti itu. Ya, betul, Jadi betul. baru mereka terjadi hal-hal yang sangat parah, baru ingin ditindaklanjuti seperti itu. Jadi dari hal kecil itu mungkin sudah ditangani sehingga tidak terjadi hal-hal yang lebih besar lagi seperti itu. Itu hal-hal kecil yang memang mereka sering biarkan. Sembilan 94,1 Salsa Bila FM Radio Nyarang Madura. Sahabat Salsa, jumpa lagi bareng Rosa di program edukasi dan inspirasi, yaitu Salsa Talkshow pada edisi hari Kamis tanggal 6 November tahun 2025 kali ini. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali sahabat Salsa dalam cuaca yang mungkin musim penghujan gitu, agak dingin sekali. Tapi tenang aja karena dalam 1 jam ke depan Rosa akan nemenin kalian dengan tema yang sangat menarik untuk kita obrolkan, yaitu dengan satu tema stop tindak kekerasan terhadap perempuan. Dan sebagaimana kita tahu, kekerasan terhadap perempuan masih sering terjadi di berbagai kehidupan, baik di rumah tangga, kampus, tempat kerja, hingga di ruang digital. Padahal nih, perempuan memiliki hak untuk merasa aman, dihargai, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Melalui talkshow kali ini, kita ingin membuka ruang dialog, berbagi pengetahuan, serta menumbuhkan kesadaran bersama bahwa menghentikan kekerasan terhadap perempuan bukan hanya tugas perempuan, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Dan tentunya saya tidak sendirian di studio pagi ini. Telah hadir 3 narasumber yang luar biasa cantiknya, Masya Allah nih, serta pengalaman yang bisa mereka bagikan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Kabupaten Sampang. Pertama kita kedatangan narasumber Juhairiyah SPD, yaitu Ketua Kopri PCPMI Kabupaten Sampang. Beliau aktif dalam gerakan perempuan dan kaderisasi di kalangan mahasiswa. Halo Mbak Juhairiyah. Ya, selamat pagi. Selamat pagi juga. Mungkin disapa-sapa dulu sahabat Salsa. Pada pagi hari ini saya ucapkan terima kasih kepada sahabat Salsabila yang sudah memberikan ruang terhadap perempuan, terhadap Kopri, juga kepada organisasi keperempuan di Kabupaten Sampang untuk menyuarakan tentang keadilan bagi perempuan. Semoga untuk kita kedepannya semakin maju dan perempuan bisa terus aktif di ruang publik maupun bisa terus mengadvokasi kejadian-kejadian yang ada di Kabupaten Sampang seperti itu. Wah, sangat luar biasa sekali sahabat Salsa pembukaan dari Ketua Kopri PC PMI Sampang, sahabati Juhairiyah. Dan narasumber yang kedua tidak kalah cantik serta berpengalaman di bidang memperjuangkan hak-hak perempuan, yaitu Mbak Rodatul Jannah, Koordinator Sekolah Perempuan Bintang 9 bagian mahasiswa yang fokus pada pemberdayaan dan edukasi perempuan muda agar lebih berdaya dan kritis terhadap isu-isu sosial. Selamat pagi Mbak Rodatul Jannah. Selamat pagi, salam untuk sahabat Salsa. Saya sebenarnya berterima kasih banyak untuk Salsabila yang sampai saat ini masih eksis ya dalam mengedukasi, dan sekarang memberikan kesempatan kepada kami untuk membahas mengenai tentang stop tindakan kekerasan terhadap perempuan gitu. Yang itu emang sangat dibutuhkan untuk perempuan masa kini. Oke, itu dia kata sambutan dari Ketua Koordinator Sekolah Perempuan Bintang 9 bagian mahasiswa. Dan yang ketiga kita kedatangan Ketua Umum Kohati HMI Cabang Sampang, sosok yang konsisten menyuarakan kesetaraan dan perlindungan terhadap perempuan dalam berbagai kegiatan sosial dan organisasi, yaitu Mbak Homsah. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Homsah, dan selamat pagi untuk sahabat-sahabat Salsa, dan kami ucapkan terima kasih lagi kepada Salsabila yang telah memberikan ruang untuk kami menyuarakan hak-hak perempuan, dan teman-teman yang lain. Mengucapkan banyak terima kasih.
Oke, itu dia sahabat Salsa. Ketiga narasumber kita yang akan siap untuk berdialog dan membahas isu-isu, apalagi khususnya kekerasan terhadap perempuan. Sebagaimana yang kita ketahui nih, Rosat udah nyiapin beberapa data tentang kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sampang. Sebagaimana yang kita ketahui berdasarkan laporan dalam 2 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2022 dan tahun 2023 tercatat 65 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sampang, 34 kasus pada 2022 dan 31 kasus pada 2023. Dalam satu laporan disebut bahwa sepanjang 2024 di Madura tercatat total 95 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Rinciannya, Kabupaten Sampang 21 kasus, Bangkalan 25 kasus, Pamekasan 33 kasus, dan Sumeneb 16 kasus. Kalau menilai dari sisi faktor atau penyebab tentang penegakan hukum yang terjadi di Kabupaten Sampang, mungkin bagaimana Mbak Juhairi ya, Kopri PC PMI Sampang menilai hal tersebut? Mungkin dari APH yang disebutkan oleh Mas tadi, di Kabupaten Sampang ini memang masih kurang aktif untuk pengawalan advokasi ini tentang kekerasan seksual, yang mana dari tahun ke tahun ini masih bertambah tentang kekerasan seksual, dan juga dari beberapa korban ini pelaku ini belum juga banyak yang tertangkap. Dari mulai kasus tahun 2023 sampai sekarang ini ada beberapa pelaku yang masih belum tertangkap. Jadi kita sebagai organisasi perempuan yang ingin mengadvokasi tentang kekerasan seksual ini ingin memberikan teguran keras terhadap APH bahwasannya bagaimana kemudian kekerasan seksual ini tidak terjadi di kemudian hari. Mungkin kemudian bisa meminimalisir kekerasan yang terjadi di Kabupaten Sampang. Jadi kemarin itu sempat saya heran kalau kenapa tentang kekerasan seksual ini sangat lamban sekali untuk diproses. Tetapi ketika ada kasus-kasus yang memang itu dengan politisi itu sangat cepat sekali seperti itu. Oke. Jadi beberapa menyoroti lah beberapa kasus yang disoroti oleh teman-teman PC PMI Sampang, termasuk tindak kekerasan perempuan yang tetap signifikan angkanya di Kabupaten Sampang itu karena lemahnya, salah satu faktor ini ya, berarti lemahnya penegakan hukum gitu. Kalau berdasarkan, aku mau pindah ke sekolah perempuan dulu nih, Mbak Rodatul Jannah. Bentuk kekerasan terhadap perempuan itu, kalau teman-teman dari sekolah perempuan ini menilai apakah hanya bentuk kekerasan fisik kah atau bagaimana? Kalau untuk mengenai tentang kekerasan seksual sebenarnya itu kan ada beberapa macam ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 gitu, Undang-Undang TPKS gitu kan. Itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu mengenai tentang kekerasan fisik. Nah, yang kekerasan fisik itu seperti kayak pencabulan, itu yang dimaksud dengan kekerasan fisik gitu. Sedangkan untuk kekerasan non fisik itu misalkan nih kita di jalan disuil-suil, itu sebenarnya bentuk disiul-siul ya. Itu ya. Di catcalling ya. Catcalling gitu. Itu sebenarnya juga bentuk kekerasan seksual gitu. Tapi itu sering bukan disepelekan sama kita sebagai normalisasi ya. Gitu. Oh, itu sudah biasa, padahal itu sudah merugikan kita gitu. Terus yang ketiga itu ada kayak misalkan kita dalam keluarga nih, kita dipaksa untuk kayak KB, itu sebenarnya sudah bentuk kekerasan gitu. Nah, terus yang terakhir itu yang paling sering terjadi itu kekerasan dalam digitalisasi. Misalkan nih sekarang kan banyak ya AI gitu kan ya. Terus foto kita itu diedit pakai baju-baju seksi, itu termasuk kekerasan dalam digital gitu sih Kak. Oh, jadi menarik banget nih tadi karena kayaknya aku juga pelaku nih kalau catcalling bentuk kekerasan juga gitu. Cuma perlu ada dapat kita pemahaman baru dari yang disampaikan oleh Mbak Rodatul Jannah tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual. Padahal ada hal-hal yang kita anggap sepele, padahal itu bentuk kekerasan juga gitu.
Kalau dari HMI sendiri, Mbak Homsah, apa yang kan kebanyakan kita ya banyak faktor yang telah kita bahas tadi tentang kenapa kekerasan seksual itu kekerasan terhadap perempuan masih tinggi di Kabupaten Sampang. Apa sih yang dilakukan Kohati HMI cabang Sampang untuk membina kader-kadernya sehingga tidak takut dalam hal pelaporan kah atau dalam hal mengadukan mungkin ke orang tua misalkan kalau anak-anak gitu. Apa yang dilakukan HMI Kohati HMI Sampang? Kita melakukan edukasi. Edukasi bagaimana caranya agar tidak takut ketika ada kejadian, ketika tidak takut untuk melapor. Kadang kan kalau takut melapor itu karena dianggap aib, malulah keluarganya kalau melaporkan hal-hal seperti itu. Dan bagaimana caranya kita melakukan edukasi dan Kohati juga ada ada pos pengaduan juga lapor Kohati gitu. Jadi dalam bentuk pos pengaduan lapor Kohati yang disediakan oleh HMI Sampang cabang Sampang ini prosesnya bagaimana? Apakah ada bantuan lembaga hukumnya juga? Ada. Jadi sejak pertama pelaporan sampai nanti ingkrah di pengadilan misalkan, teman-teman dari Kohati ini terus mengawal hal tersebut. Oke, luar biasa sekali sahabat saya. Kita sangat greget sekali nih pembahasannya dari tadi, berbagai perspektif beda-beda dari teman PC Kopri PC PMI Sampang, dari sekolah perempuan, dari Kohati HMI cabang Sampang yang memberikan penjelasan menurut kita sama-sama menarik meskipun berbeda pemahaman dan upaya yang sama-sama dilakukan. Balik lagi ke Mbak Juhairi ya. Kalau Rosat harus jujur nih ya, karena sudah 1,5 tahun di lapangan mengawal kasus hukum kriminal. Sangat miris sekali kalau aku lihat beberapa kasus kekerasan yang ekstrim nih. Meskipun banyak sekali kategori kekerasan terhadap perempuan yang telah dijelaskan oleh Mbak Rodo. Tapi yang aku anggap ekstrim kan benar-benar ada unsur pidana dan telah menjadi kasus. Menilai faktor dampak yang sangat signifikan juga dari APH seharusnya yang menjadi pihak berwajib yang menangani kasus ini. Mungkin ada saran atau apa sih yang seharusnya dilakukan aparat penegak hukum agar dapat menekan gitu angka kriminalitas kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sampang? Sebenarnya untuk APH ini lebih paham tentang bagaimana cara untuk bisa menangkap si pelaku dari mulai berbagai cara yang dilakukan. Seperti ya bisa dilakukan kemudian kita hanya bisa membantu sedikit masukan. Seperti semisal ketika saksi ini tidak mau, kita bisa bantu sebenarnya untuk turun ke lapangan. Karena kadang dari kepala desa itu melindungi dari si pelaku. Karena tidak mau desanya mempunyai aib. Seperti itu biasanya. Nah, yang terjadi di APH itu seperti itu. Jadi bisa dikatakan APH itu masuk angin dari si pelaku. Ada indikasi. Ada indikasi seperti itu. Jadi bukan hanya semata-mata mereka tidak bisa menangkap sebenarnya, tetapi ada indikasi yang sudah lebih berpotensi daripada kita. Seperti itu. Berbicara tentang aib nih ya, kadang kan ini sifatnya kekerasan terhadap perempuan lebih ke arah traumatik gitu kalau kita baca dari sudut pandang psikologi, dimana Mbak Rodo dan Mbak Homsah tadi menyampaikan kadang yang menjadi penghambat untuk bersuara bagi kaum perempuan ini kan aib loh gitu. Kayak misalkan kalau Rosa jadi perempuan kayaknya mikir 3-4 kali gitu untuk benar-benar menyuarakan, padahal kan korban, karena memang betul-betul aib. Dan mungkin penilaian secara sosial juga, meskipun kita korban, mungkin ada hukum sosial yang realitanya yang terjadi di lapangan. Untuk menilai hal tersebut bagaimana dari Mbak Rodatul Jannah?
Kalau misalkan apa ya, untuk menilai hal tersebut itu kan kita harus sebenarnya kan harus melakukan penyadaran gitu kan ya, kepada masyarakat gitu. Saya itu mulai mengadvokasi itu dari tahun 2022 kan ya. Nah, yang pertama kali yang kita soroti waktu itu bukan mengenai kasus, tapi penyadaran masyarakat bagaimana mereka itu mampu melaporkan perkara gitu, kayak kasus kekerasan seksual gitu. Karena kenapa? Itu hal yang harus kita bangun pertama gitu, keyakinan masyarakat gitu. Nah, ya alhamdulillahnya setelah kita melakukan kayak aksi-aksi turun jalan, kita nggak tujuannya nggak ke Polres kemana, kita cuma turun jalan aja gitu, bahwa menggaungkan bahwasanya gitu kekerasan seksual itu bukan aib gitu, tapi sesuatu hal yang harus kita selesaikan bersama gitu. Saya sebagai orang organisatoris ya yang menjembatani antara masyarakat dengan pemerintahan gitu. Sebenarnya ketika kita membicarakan tentang kekerasan seksual itu apa namanya ya, itu bukan bukan cuma polisi aja, bukan dinas sosial saja, bukan dinas pendidikan saja, bukan, tapi kita bersama gitu. Bagaimana kita mengkolerasikan gitu, kita diri sendiri aja kita mempunyai kewajiban untuk menyadarkan bahwasanya ini kekerasan seksual gitu. Misalkan kita mulai menumbuhkan kayak bahwasanya batasan-batasan ketika seseorang memegang kita gitu. Jadi kita sebagai seorang, apalagi perempuan ya, sebenarnya kekerasan seksual itu kan laki-laki bisa juga. Jadi karena konteksnya di sini perempuan gitu kan ya. Kita harus di sini mulai gini nih. Ketika seorang laki-laki misalkan sudah menepuk bahu kita gitu, itu jangan kita biarkan gitu. Kita harus melakukan kayak mohon maaf gitu, saya merasa sungkan gitu dengan hal tersebut gitu. Sebenarnya hal-hal kecil yang seperti itu bisa menyelamatkan kita dari kekerasan seksual gitu sih. Jadi ketika kita melihat ada potensi kan masih potensi nih, kayak nepuk bahu misalkan, meskipun niat ya kadang Rosa suka nepuk bahu juga sebetulnya. Ada potensi tindak kekerasan perempuan. Nah, pada akhirnya hal-hal itu yang harus dicegah oleh kita, oleh para kaum perempuan, seperti itu ya Mbak Ronta. Mungkin ada pengalaman pribadi gak dari Mbak Homsa sendiri dalam mengawal kekerasan gitu kan, ada pos pengaduan nanti ya, mengawal kekerasan perempuan di Kabupaten Sampang? Pernah Mas, tepatnya di Desa Mandangin. Nah, itu korban itu disiram air panas sama suaminya. Salah satunya. Jadi beberapa kasus yang disorot oleh teman-teman Kohati, salah satunya kita bahas Mandangin nih, karena memang salah satu kasus itu juga Rosat ikuti nih, termasuk kekerasan KDRT berarti ya, KDRT dalam suami. Kalau Mbak Homsa sendiri menilai, kita bincang tentang KDRT ini, meskipun ya pengalaman tips lah, meskipun Rosat belum nikah nih, takut pelaku KDRT juga. Kenapa sih kebanyakan kok bisa perempuan yang jadi korban KDRT itu? Ya karena di budaya kita masih menggunakan itu Mas, budaya patriarki itu. Seakan-akan selalu laki-laki yang ada di atas, padahal kan sebenarnya kedudukan kita itu sama, antara laki-laki dan perempuan haknya itu sama. Jadi punya kesetaraan dan hak yang sama seharusnya suami dan istri. Ada bahasa patriarki nih, mungkin Mbak Juhairia sudah greget dari tadi pengen ngomong nih kayaknya. Mbak Juhairia sendiri, ini kan tadi sudah dijelaskan, dipaparkan tentang keterlibatan aparat penegak hukum yang oleh Kopri PC PMI Sampang yang menilai bahwa kurang optimalnya penanganan kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Termasuk tadi tentang sosial juga. Rosat pribadi pernah dengar ada teman mahasiswa yang bilang hidup perempuan yang melawan gitu. Kan ini kalau dinilai secara perspektif ya, termasuk Rosat sendiri nih kayak ini maksudnya dididik untuk melawan suami, orang tua, atau siapa sih gitu. Mungkin menjelaskan sendiri dari PC Kopri PMI Sampang bagaimana? Sebenarnya setiap jargon itu ketika kita turun jalan itu sering digaungkan. Karena apa? Ketika perempuan itu sudah turun jalan berarti kita siap untuk bersuara. Jadi melawan itu bukan semata-mata kita melawan terhadap orang yang lebih tua, konteksnya bukan sudah itu, tetapi ketika kita turun jalan itu menyuarakan
bagaimana perempuan bisa memperoleh keadilan seperti itu. Apalagi yang kita kawal itu adalah tentang kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan di Kabupaten Sampang. Bagaimana kemudian perempuan di Kabupaten Sampang ini tidak takut lagi untuk bersuara ketika mengalami hal tersebut, bukan lagi dianggap aib dan juga tidak merasa dipinggirkan ketika mengalami hal yang seperti itu. Juga kemudian saya tambahkan sedikit Mas terkait pelecehan seksual itu, kekerasan seksual itu sebenarnya juga nanti kan ada dampak yang terjadi terhadap si korban. Ada namanya trauma yang terjadi terhadap korban seperti itu. Kalau semisal kita tidak mengawal hal itu akan terjadi traumatik yang berkepanjangan terhadap korban sebenarnya. Makanya dari itu tadi dari koordinator Bintang 9 Mbak Rodo juga mengatakan bahwasanya kita selain bersuara dan juga dari Kohati itu mungkin dianggap aib, itu tidak akan lagi karena mungkin sudah dari Kohati sendiri itu ada edukasi dan juga di zamannya Mbak Rodo itu sudah disosialisasikan bahwasannya ini bukan aib, kita harus menyuarakan. Dan juga terkait si korban tentang traumanya itu, Kopri juga ingin mengawal kasus itu sebenarnya untuk trauma healingnya si korban. Kemudian ketika pasca kita mengadvokasi itu sebenarnya kita akan melakukan pendampingan terhadap korban, psikiater yang khusus. Tapi di Kabupaten Sampang ini sangat minim sekali tentang psikiater yang ada. Jadi kemarin itu sempat di kepengurusan sebelumnya saya itu Mas, sebenarnya sudah ada pendampingan terhadap korban, tetapi itu tidak maksimal. Itu juga kita minta bantuan atau berkolaborasi dengan Dinsos Kabupaten Sampang seperti itu. Jadi yang aku tangkap barusan ya, ada berbagai upaya juga. Jadi fokusnya masuk pada solusi juga nih dari tadi tentang berbagai upaya yang dilakukan oleh teman-teman, baik itu dari Kopri BC PMI Sampang, dari Sekolah Perempuan Bintang 9 Kabupaten Sampang, dan Kohati HMI Kabupaten Sampang juga. Mulai dari pendampingan, pos pengaduan juga, termasuk edukasi untuk membuat kita jangan sebut korban dulu lah, para perempuan gitu. Para perempuan agar berani menyuarakan haknya dan untuk mendapatkan keadilan juga. Mungkin moto dari hidup perempuan yang melawan seperti itu ya maksudnya. Oke, kalau dari pengalaman pribadi ya, kita masuk pada sesi kedua nih. Mungkin siapa aja yang mau menanggapi hal ini. Kalau dari pengalaman pribadi atau organisasi sendiri, dari ketiga mbak-mbak yang aktivis tentang perempuan nih, ada nggak pengalaman intimidasi mungkin atau tantangan yang paling sering dihadapi ketika mengawal kasus kekerasan terhadap perempuan? Siapa dulu nih? Saling dulu ya. Oke, silakan. Kalau intimidasi itu pasti ada gitu. Apalagi kalau misalkan kita mau kayak mengadakan demo gitu. Itu pasti ada gitu. Karena kenapa gitu kan, yang kita lawan itu kan sebenarnya bukan hanya 1-2 orang kan gitu. Iya betul. Tapi kan orang yang lebih dominan gitu, maksudnya yang lebih berkuasa gitu. Itu pasti ada gitu. Sampai berkuasa di Sampang nih siapa nih? Oke, terus. Kita juga berkuasa ya. Kalau kita bicarakan hal itu ya, saya pernah mengawal kasus itu sampai kita itu kayak bukan melarikan diri tapi ngumpet sih sebenarnya. Karena ya kita itu dicari orang gitu. Yang mencari kita itu bukan orang biasa kayak tokoh bajing gitu kan. Jadi ketika kita melakukan kayak advokasi, kita emang harus betul-betul mempunyai tameng gitu. Jadi intimidasi itu sering ada. Aku sebagai jurnalis nggak pernah loh secara langsung gitu dapat intimidasi. Serius jujur nggak pernah gitu. Ternyata teman-teman ini yang malah sering. Apa mungkin karena perempuan, aku laki-laki gitu kan.
Ini karena ada beberapa pertanyaan di via TikTok kita juga. Jadi aku ingetin lagi buat semua sahabat Salsa yang mungkin pengen bertanya nih kepada 3 narasumber yang luar biasa yang telah duduk di depan Rosat semua. Bisa langsung komen di kolom komentar TikTok kita di Salsabila FM. Dan beberapa komentar yang telah Rosat rangkum, ada satu komentar dari Ida Bunda Gebi, mungkin ada yang kenal juga nih. Apa sih yang dilakukan teman-teman mungkin dari Sahabati, dari kalau sekolah perempuan apa? Julukannya mungkin atau sebutannya? Panggilannya Belum ada. Saya panggil Mbak atau dari Adinda juga. Apa sih yang paling sampai saat ini metode yang digunakan untuk mengedukasi para kaum perempuan di Kabupaten Sampang? Aku mulai dari Mbak Homsa dulu. Metode yang paling efektif seharusnya digunakan untuk mengedukasi perempuan di Kabupaten Sampang tentang kekerasan, tindak kekerasan ini. Kita mengadakan itu sosialisasi. Sosialisasi. Mengadakan sosialisasi di satu tempat gitu, mengumpulkan bagaimana kita menghadirkan yang benar-benar pakar. Iya. Yang bisa menjelaskan, yang bisa mengedukasi tentang bagaimana kita sebagai perempuan harus bersikap, harus mengambil keputusan ketika berada di suasana tersebut. Berarti upaya yang dilakukan ini fokus pada pemahaman seperti itu ya, agar hasilnya setiap individu perempuan di Kabupaten Sampang, meskipun gak dekat ke aktivis nih, kadang kan harus butuh backup juga kan. Contohnya nih kayak ada gadis ya misalkan ya, semoga aja nggak terjadi ya, gadis desa, anak desa ternyata korban kekerasan seksual, baik itu dari keluarga atau dari tetangga atau teman gitu. Kadang kan kalau kita nggak tahu apa-apa mau gimana nih, kadang lapor ke orang tua pun kadang ya itu malah ditutupi karena aib gitu. Mungkin menanggapi hal ini juga buat Mbak Juhairi ya, faktor keluarga ini seberapa penting sih untuk keberanian sosok perempuan dalam melawan ketidakadilan? Sebenarnya untuk lingkungan kita itu nomor 1 yaitu ya keluarga. Keluarga ini sebenarnya yang menjadi pendukung utama untuk kita berproses, untuk kita bergerak, dan juga di sana ada orang tua yang selalu mendoakan kita. Mulai dari kita di rumah sampai kita berkegiatan di luar, itu adalah lingkungan pertama yang menjadi hal positif untuk kita keluar sebenarnya itu. Jadi hal yang kemudian diajarkan di rumah, diajarkan orang tua itu adalah menjadi tameng utama kita ketika kita berada di luar, dan juga ketika ucapan, perlakuan, dan juga perlindungan dari orang tua itu adalah bekal kita ketika kita di luar. Jadi keluarga adalah lingkungan utama untuk kita berproses, mulai dari sebelum kita berangkat sampai kemudian kita berada di luar untuk mengawal kasus, berproses, dan lain-lain seperti itu. Oke, jawaban yang sangat mantap sekali lah gitu ya. Ini ada pertanyaan lanjutan nih buat Mbak Rodoh dari beberapa penonton. Pertanyaan sederhana gitu katanya nih, pertanyaan sederhana gitu. Kenapa harus mengawal, dan apa laki-laki tidak boleh ikut mengawal juga nih gitu? Kan takut ada rasa sentimen nih perempuan ke laki-laki gitu. Kamu nanti ngawal ada maksud lain nih gitu kan. Gimana menanggapi hal itu sekolah perempuan? Sebenarnya kan ya ketika kita membicarakan kalau misalkan kekerasan seksual yang awal harus perempuan, tidak sebenarnya. Laki-laki pun sama juga sih gitu. Malahan yang harusnya gitu, yang harus disadarkan itu kan gitu kan laki-laki gitu kan ya. Supaya mereka itu kayak kan terkadang itu kan gini, ketika kita ngawal kasus saja itu terkadang ada laki-laki yang gini, oh itu orang si cewek gini-gini, udah terjadi kekerasan seksual gitu. Terkadang laki-lakinya aja nggak paham gitu mau mengawal kasus gitu. Bagaimana mereka itu mau membersamai kita untuk mengawal kasus gitu. Kalau misalkan ada laki-laki yang mau mengawal kasus, monggo gitu. Tapi kita harus melakukan kayak
wawancara dulu gitu, sampai mana mereka memahami tentang kekerasan seksual. Jangan-jangan mereka nanti ujung-ujungnya ketika kita misalkan nih mengawal kasus kan ya, kita kan harus kalau misalkan jurnalis itu punya etika, kita juga ketika mengadvokasi itu kan kita punya etika juga. Bagaimana punya kita, kode etik juga ya? Iya, punya kode etik juga gitu. Bagaimana kita ketika di sana, kita kan harus bagaimana memahami tentang perasaannya si korban gitu. Nanti terkadang kan korban itu kan ketika korban kekerasan seksual ya, itu kan masih trauma gitu terhadap laki-laki gitu. Mungkin nanti kalau misalkan laki-laki itu bisa dalam dari misalkan bantuan hukumnya atau pendampingan waktu di Polres gitu sih. Kalau misalkan korban itu tidak menyarankan untuk laki-laki gitu. Jadi jangan sampai malah niatnya bantu malah lebih Iya, menakut-nakuti nanti korban juga. tambah trauma gitu. Ingat tuh ngawal boleh intinya gitu, sahabat Salsa, tapi ya kita harus paham dulu apa kode etik mengawal korban perempuan, apalagi korban seksual gitu ya. Tapi kalau secara anjuran memang perempuan ya baru itu ya. Lebih baiknya si perempuan gitu. Sama-sama memahami. Kalau nggak sama perempuan nggak paham gitu Dan kan. takutnya kan itu kan masih ada trauma. Betul. Takut tambah trauma aja gitu. Oke. Terakhir nih buat sebelum kita break ya, buat Mbak Homsah ini. Minta tolong Min untuk motivasi organisasi PWI dan HMI. Kita mulai dulu. Motivasi HMI dalam mengawal kasus kekerasan perempuan itu apa sih? Motivasinya ya karena kita sadar Mas, karena kita itu seorang perempuan dan kita punya keluarga perempuan. Iya, Kita betul. tidak akan terlepas dari situ. Bagaimana kalau misal kejadian itu terjadi pada diri kita atau anak kita, kan bagaimana rasanya. Jadi ya, yang menjadi salah satu motivasi kita ya itu mengawal perempuan biar tidak kalau tidak bisa menghilangkan, mungkin meminimalisir. Jadi siapa tahu nanti mungkin sekarang bukan kita korbannya. Siapa tahu 1 bulan lagi, 1 tahun, ya semoga enggak sih gitu kan. Bentuk kesadaran, saling memahami. Oke sahabat Salsa, itu dia sementara ini beberapa penjelasan dan materi serta pemahaman yang telah disampaikan, baik itu dari Ketua PC Kopri PWI Sampang, dari Sekolah Perempuan juga, dari Kohati HMI Cabang Sampang. Dan karena kita udah mepet ke waktu azan juga, mungkin udah waktunya Rosat break dulu. Tapi jangan sampai ketinggalan karena kita akan mencoba untuk bahas tuntas persoalan-persoalan yang masih sering terjadi tentang kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sampang yang perlu kita seluk-beluk nih sampai tuntas habis ini. Jadi buat kalian semua tetap stay tune terus di 94,1 Salsabila FM. 94,1 Salsabila FM, Radio Nyarang Madura. Sahabat Salsa, masih bareng Rosat dengan 3 narasumber, masih dalam program inspiratif dan edukatif Salsa Talkshow pada edisi hari Kamis tanggal 6 November tahun 2025 kali ini, sahabat Salsa. Masih dengan tema yang lagi hangat-hangatnya kita bahas tadi, yaitu tentang stop kekerasan terhadap perempuan. Jadi sahabat Salsa, seperti yang kita ketahui tadi, kita sudah membahas tentang penjelasan faktor dari data juga kenapa kekerasan terhadap perempuan masih tinggi di Kabupaten Sampang. Dan kita masih bareng 3 narasumber yang sangat menginspirasi sekali dan sangat mengedukasi dari tadi, yaitu Juwairi ya, Ketua Kopri PCPMI Sampang, ada Mbak Rodatul Jannah, Koordinator Sekolah Perempuan Kabupaten Sampang, ada juga Mbak Homsa, Ketua Kohati HMI Kabupaten Sampang. Dan karena sesi kali ini Rosa akan coba fokus pada menginspirasi semua sahabat Salsa, khususnya kaum perempuan yang sedang mendengarkan atau sedang menonton program Salsa Talkshow kali ini. Kita mulai dari Mbak Rodatul Jannah dulu. Tentang perempuan, arti kuat bagi perempuan gitu kan. Kan kadang banyak kita ketahui ya, baik itu dari buku ataupun dari tokoh perempuan yang hebat menurut kalangan masyarakat, menurut publik juga, yaitu dimana mereka lebih terkenal dengan arti kekuatan. Apa sih arti kekuatan, arti kuat bagi perempuan itu sendiri? Mbak Rodatul Jannah, bagaimana menjelaskan tentang hal itu?
ketika kita membicarakan kuat ya, perempuan itu kan kalau sekarang itu banyak perempuan yang harus memilih gitu. Oke. Padahal perempuan sendiri itu mampu melakukan segala hal itu sendiri gitu. Misalkan ya, gimana perempuan itu tidak bisa dibilang kuat gitu. Mereka itu misalkan kita dituntut untuk oke dalam dunia publik, oke dalam dunia domestik gitu. Apalagi orang yang sudah punya keluarga ya. Kalau yang belum punya keluarga itu masih apa ya, masih dibilang tantangannya masih kurang itu ya, kurang apa ya, kurang nyata gitu. Tapi kalau perempuan-perempuan yang kalau misalkan bicarakan tentang perempuan-perempuan yang sudah berkeluarga itu kan lumayan ya gitu, lumayan berat banget gitu. Mana mereka yang harus apa ya, perfect dalam keluarganya mereka, dimana kita juga harus perfect dalam dunia pekerjaan kita gitu kan. Yang apa ya, yang masih menjadi pertanyaan sampai saat ini gitu, kenapa sih perempuan itu harus memilih gitu. Padahal perempuan itu kan mampu gitu mengerjakan segala hal itu kan dengan sendiri gitu. Kenapa perempuan harus dipilih gitu ya maksudnya? Memilih. Memilih. Iya. Kan terkadang gini kan, kita di dalam keluarga aja kan ya, kalau emang orang keluarga yang kurang paham betul mengenai tentang kesetaraan gender gitu, perempuan pasti dipilih gitu. Mereka mau bekerja atau mereka mau melanjutkan pendidikannya gitu. Padahal dua hal itu kan mampu kita kerjakan gitu. Iya, jadi apa ya, untuk perempuan-perempuan yang di luar sana gitu ya, ketika kalian suruh memilih, kalian harus memilih keduanya gitu, karena kita mampu gitu sebagai seorang perempuan apa namanya, menjalankan keduanya itu kita mampu gitu. Apalagi ya apalagi orang yang mengalami tentang kekerasan seksual gitu. Orang yang mengalami kekerasan seksual yang belum mampu apa namanya, masih trauma dengan kejadian tersebut Iya, kan betul. harus kita dorong betul gitu kan, baik itu dari segi psikisnya gitu. Iya. Yang harus kalian tahu gitu untuk korban kekerasan seksual khususnya terhadap perempuan itu, bahwasanya jangan kalian biarkan luka itu yang menjadi apa namanya, Penyebab penghambat gitu. Tapi jadikan luka itu sebagai penyemangat kalian untuk mampu, saya meskipun pernah mengalami hal yang kayak gitu, saya harus lebih semangat nih dalam menjalankan hidup. Buktikan ke mereka gitu bahwasanya ini saya korban, bukan sesuatu yang harus dicaci maki gitu. Dan sebenarnya sih kalau yang apa yang lebih mengena itu kan orang yang itu sebenarnya orang yang menjadi korban gitu, untuk memotivasi korban lain, karena mereka mampu memahami satu sama lain. Kalau kita ini kan hanya mampu memotivasi mereka bagaimana mereka itu bangkit gitu. Tapi kalau korban itu mampu, ayo gitu, kita ini semangat dalam menghadapi dunia yang penuh dengan dinamika ini kan. Apalagi kekerasan seksual gitu, yang hinaannya itu lumayan itu berat gitu. ya, berat banget gitu. Sampai ada itu pernah kan ya ngawal kasus yang di Torchun itu kan ya. Iya, betul. Itu orang yang kurang mampu gitu kan. Jadi kehadiran kita yang menjadi advokasi itu sangat apa namanya, sangat welcome gitu mereka. Gitu. Jadi tanggung jawab dalam memperjuangkan keadilan bagi korban kekerasan terhadap perempuan ya, khususnya kaum perempuan, itu bukan hanya perempuan, tapi tanggung jawab kita bersama. Betul nggak Mbak Rota? Betul. Untuk menyadarkan para seluruh kaum perempuan di Kabupaten Sampang, ini kan perlu kesadaran masing-masing ya secara individu. Ketika kita betul-betul ingin optimal, betul-betul ingin tindak kekerasan terhadap perempuan ini menurun, atau bahkan kalau bisa tidak ada, sampai tidak ada lagi nih di Kabupaten Sampang, bentuk kesadaran yang harus diutamakan. Artinya sesama perempuan harus saling sama-sama berjuang, itu kan ya. Harus saling sama-sama peduli terhadap sesama. Untuk Mbak Homsah sendiri, ada nggak hal-hal kecil yang harus dilakukan kaum perempuan untuk menumbuhkan kesadaran seperti itu, bagaimana? Dimulai dari hal-hal kecil dulu nih. Menurut saya sih mungkin untuk mencegah hal itu ya. Iya, betul.
jangan terlalu percaya pada orang yang baru saja dikenal, atau jangan ketika kita ngobrol nggak usah lah sampai ada bau-bau seks itu dihindari. Salah satunya seperti itu agar kita itu tidak terpancing. Bagaimana kalau sudah dijelaskan kebanyakan ya, kalau sudah berdua orang ketiganya adalah setan. sering kita dengar seperti itu. Jadi ya salah satunya itu yang harus kita hindari. Jadi harus menghindari potensi-potensi yang bisa menimbulkan ke arah tindakan kekerasan seperti itu. Sebenarnya itu sepele kan, tapi kalau diteruskan kan bisa kejadian. Jadi banyak perempuan yang tidak memahami, bahkan mungkin ya, sorry sih, bukan aku diskriminasi terhadap perempuan nih, aku nanti malah ini kayak ngebela pelaku enggak. Kadang perempuan yang banyak Rosa jumpai itu, tapi kalau ketiga ini enggak akan lah gitu. Kadang kita itu menormalisasi baik itu si perempuan ataupun si laki-laki gitu, padahal itu berpotensi. Atau bahkan ada yang disampaikan oleh Mbak Rodo tadi, bahkan itu bisa disamakan dengan tindakan kekerasan juga, kayak misalkan catcalling atau misalkan menyentuh tanpa izin gitu kan ya. Karena kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi juga pasti banyak berinteraksi dengan kaum lawan jenis seperti itu ya. Untuk Mbak Juhairiyah sendiri, jadi sebelum kita lanjut pembahasan ini, Rosa kita lagi buat semua sahabat salsa, buat kalian yang pengen bertanya ya, tolong bersabar dulu karena kayaknya kolom komentar greget banget nih untuk tanya. Tapi Rosa mau fokus untuk menginspirasi dulu nih. Jadi it's okay, Rosa akan tampung semua pertanyaan kalian. Rosa akan pilih-pilih yang paling berbobot mungkin ya, yang paling kritis dari temen atau sahabat salsa semuanya. Tapi sebelum itu Rosan mau bertanya dulu kepada Mbak Juhairiyah. Seperti apa sosok individu yang ideal, sosok individu perempuan yang ideal, yang bisa mengantisipasi kekerasan terhadap perempuan itu sendiri, seperti apa? Atau mungkin seperti Mbak Juhairiyah sendiri? Sebenarnya untuk perempuan itu yang menjadi pendirian adalah mempunyai prinsip dan juga integritas. Ketika kita sudah tidak bisa dikalahkan, kita mempunyai prinsip atau pegangan hidup untuk diri kita, itu kita tidak akan mudah dipatahkan oleh siapapun ataupun laki-laki seperti itu. Kita mempunyai integritas, kita tidak mudah kemudian hanya ketika dipergunakan semisal oleh menjadi ikon perempuan ini, kemudian hanya dijadikan bahan tontonan ketika di ruang publik seperti itu. Dan juga yang banyak terjadi, kenapa perempuan ini tidak bisa dikatakan belum bisa mengisi 30% di ranah politik, itu juga karena biasanya perempuan kurang mumpuni di kapasitas seperti itu. Karena apa? Perempuan sekarang itu lebih mengedepankan fisiknya daripada kemampuan atau kapasitas yang dimiliki. Dan juga ini sering dibahas juga di kaderisasi Kopri maupun kesetaraan gender, bahwasannya perempuan ini jangan hanya menggaungkan tentang kesetaraan gender, tetapi selain kita menggaungkan itu, kita harus juga mempunyai kesadaran diri untuk kita memenuhi intelektual kita, kapasitas di diri kita, atau kita harus mempunyai skill yang ada pada diri kita. Salah satunya yang pertama, lebih gampangnya kita mempunyai passion. Passion itu bisa dikatakan hobi kita, hobi yang baik ketika kita membaca, menulis, maupun apa hobi kita yang kemudian bisa dikembangkan. Menyanyi itu adalah passion yang bisa kita kembangkan kemudian. Mulai dari hal itu sebenarnya. Tadi sempat menarik sekali ya, mungkin pernyataan atau penjelasan kritis juga bagi kaum perempuan nih. Kadang menjadi faktor utama juga, kata Mbak Juhairiyah, kenapa perempuan kadang sering gitu jadi sasaran korban tindak kekerasan, karena ada
mungkin Rosa sebut fenomena ya, mungkin tradisi atau kebiasaan lah gitu. Kayaknya seluruh perempuan di dunia nih kayak lebih fokus pada penampilan fisik seperti itu, tanpa juga mengikut sertakan atau mengimbangi tentang kapasitas diri sendiri, baik itu dari nilai intelektualnya seperti itu. Kadang hal ini juga ya kata Mbak Juhairi ya yang menjadi polemik atau penyebab kenapa perempuan selalu menjadi titik sasaran paling empuk. Kenapa nggak laki-laki kan gitu. Oke Mbak Rodoh, mau balik lagi ke Mbak Rodoh nih. Apa ada nggak langkah konkret atau solusi yang seharusnya bisa menyadarkan perempuan di Kabupaten Sampang? Ketika kita membicarakan langkah ya, itu kan sebenarnya langkah-langkah yang sering kita sudah lakukan gitu kan. Sebenarnya untuk langkah-langkah itu hal-hal kecil ya, dimulai dari hal-hal kecil. Misalkan nih ketika kita misalkan apa ya namanya ya, untuk supaya tidak terjadi kekerasan seksual ya, kita itu kayak memberikan edukasi ke perempuan gitu. Mana sih bagian tubuh itu yang tidak boleh dipegang gitu kan. Itu sebenarnya harus dilakukan dari keluarga sebenarnya, dari masa kecil gitu. Jadi kalau saya pribadi ya, kalau dalam keluarga itu saya memberikan pemahaman gini, bahwasannya gitu kan ya, ada beberapa misalkan dari orang tua laki-laki, si bapak gitu, itu dari umur kalau masih balita itu oke gitu kan. Kalau sudah besar gitu itu tidak boleh gitu kayak menyentuh kayak kemaluannya, baik itu yang laki-laki ataupun perempuan gitu kan. Itu tidak boleh kan dilakukan. Itu takut kalau anak kecil itu kan merekam kan hasilnya, takut itu hal menjadi kebiasaan. Oh berarti kalau saya disentuh ini sudah biasa gitu. Itu jadi hal-hal yang harus kita tanamkan mulai dari sekarang gitu kayak. Ya terus kalau misalkan kalau dalam apa ya, kalau orang-orang dewasa apalagi Gen Z yang saat ini gitu kan ya, yang mereka hanya memikir tentang euforia ya, apa namanya euforia kan ya. Ya kita harus dengan euforianya mereka itu kita harus memberikan edukasi bahwasannya ya batasan-batasan dalam pergaulan itu bagaimana gitu. Jadi kita bagaimana kita masuk ke dalam mereka, tapi bagaimana mereka mampu menjaga dirinya gitu. Iya. Jadi kan SP itu kan sebenarnya kan sekolah perempuan yang emang notabene kan dari beberapa organisasi dan juga masyarakat ya gitu. Jadi kalau Kopri kan itu kan harus mahasiswa, kalau Kohati juga kan sama, tapi kalau SP itu enggak gitu kan. Ini promosi juga nih. Mungkin ada yang mau gabung SP gitu. Yang bukan mahasiswa karena kan berarti dari berbagai kalangan. Iya, meskipun masih SMP, SMA itu kalau mau gabung sama SP enggak apa-apa gitu kan. Syaratnya apa tuh? Cuma satu syaratnya apa tuh? Syaratnya cuma perempuan. Perempuan ya. Jadi enggak boleh laki-laki gabung sekolah perempuan. Enggak apa-apa kalau misalkan mau itu aja, tapi enggak masuk ke itu gitu, enggak masuk ke kepengurusan gitu. Kepengurusan ya, cuma peserta berarti. Peserta aja gitu. Oke Mbak Homsah, aku ada beberapa pertanyaan dari sahabat Salsa di via TikTok nih. Mungkin karena punya pengalaman pribadi juga Mbak Homsah ya, karena aku kenal betul dengan Mbak Homsah. Kalau misalkan nih ada laki-laki, mungkin dalam tanda kutip suami gitu ya, tidak sengaja memukul. Aku nggak tahu ya, tidak sengaja memukul nih kayak gimana gitu. Apa mukul? Aku nggak sengaja gitu bilangnya, atau mungkin bagaimana? Apakah itu dinamakan kekerasan juga terhadap perempuan gitu? Ada faktor sengaja dan ketidaksengajaan nggak? Padahal itu juga menyakiti loh secara fisik atau mental mungkin. Bagaimana menilai itu Mbak Homsah? Ya kalau bisa dikatakan melakukan Mas. Bisa dikatakan juga. Bisa termasuk tindak kekerasan juga. Karena kan sudah diketahui ya kalau tindakan kekerasan itu bukan cuma memukul, tapi sudah mencaci, memaki atau mengata-ngatai yang tidak baik, itu kan sudah termasuk kekerasan. Tentunya ketika spontan, anggaplah spontan tadi. Iya betul. Refleks gitu ya mungkin ya. Refleks. Jadi kan itu ada unsur. Kok bisa betul. Ada sampai memukul seperti itu.
Jadi perlu kita ketahui juga nih, refleks mungkin kategori gak sengaja kan, yang terjadi sering terjadi dalam ikatan suami istri kan gitu, mungkin perbedaan pendapat lah gitu, bunga-bunga cinta di rumah tangga, bumbu-bumbu cinta. Bumbu-bumbu cinta. Tapi karena ada mungkin ya kebiasaan laki-laki juga, itu refleks kadang, refleks mungkin menggertak atau mungkin memukul juga gitu. Karena ada, meskipun dengan alasan apapun, baik itu sengaja atau tidak sengaja, berarti itu masih kategori tindak kekerasan juga nih Mbak Hamzah ya. Termasuk. Mungkin ada pengalaman secara pribadi Mbak Hamzah. Oh, kalau saya pribadi alhamdulillah tidak. Ya kalau sampean bilang tadi spontan, Ya. pernah lah, nama juga orang berumah tangga pasti ketika membicarakan sesuatu atau bisa ketika bercanda kan kadang Iya, betul, suka betul. bukan mukul siapa ya namanya, ya spontan barusan itu apa sih, kepak itu loh Mas. Nah itu udah pernah, tapi alhamdulillah kalau ke yang lain enggak. Oke, ini ada satu pertanyaan juga, mungkin lebih cocok ke Mbak Johiriah ya. Kayaknya bidangnya ke hukum nih gitu. Kalau Mbak Hamzah kan ke empiris, ke pengalaman dan upaya-upaya yang dilakukan membersamai korban-korban tindak kekerasan. Ada pertanyaan dari tadi dari Mbak Mas Mahbub Junaidi gitu. Aku nggak tahu ya, mungkin Sebenarnya jurusan saya bukan hukum, Mas. iya enggak, sepertinya Ya, paham lah bentuk politik secara hierarki, secara politik juga. Boleh. Peran pemerintah. Tadi bertanya nih, bagaimana yang terjadi saat ini tentang peran dan fungsi pemerintahan, eksekutif, yudikatif, dan legislatif, khususnya di Kabupaten Sampang. Kayaknya sebenarnya salah Rosat juga gak ngundang dari pemerintahan gitu. Cuma aku ingin lebih fokus bagaimana menginspirasi dan mengedukasi dari sosok perempuan sendiri gitu. Kadang kalau berurusan dengan pemerintah itu kurang serk gitu lah kalau kita. Bagaimana Pak Johiriah, Mbak Johiriah dalam harusnya menyikapi pemerintah Kabupaten Sampang sendiri? Jadi ketika kita mengadvokasi tentang kekerasan seksual, ya dari legislatif, yudikatif, itu sebenarnya mereka kan juga pernah menjadi mahasiswa atau pernah menjadi aktivis yang juga mungkin pernah turun jalan. Kemudian dari beberapa pemerintah yang saya pernah tahu atau saya datangi, itu mereka sebenarnya juga mendukung. Iya, betul. Juga mendukung gerakan yang kita lakukan, tapi dengan berbagai arahan yang kemudian bisa mereka kasih terhadap kita. Kemudian dari beberapa, kalau seperti itu biasanya arahan-arahan dari senior juga. Ada beberapa senior juga yang masih ada di kelas DPR seperti itu. Itu tidak melarang kita. Jadi mereka juga sebenarnya mendukung. Iya, betul. Mendukung. Dan juga yang terjadi biasanya di kelas-kelas mereka itu, semisal yang turun jalan ini anak PMI. Biasanya ini kerjaannya ini nih, biasanya gitu. Sesama DPR itu. Biasanya seperti itu. Jadi peran pemerintah itu sebenarnya ya juga sangat penting. Seperti kita ini kan ada di Dinsos itu ada divisi PPA yang itu juga seharusnya mendampingi tentang perlindungan perempuan dan anak. Itu sepertinya juga kemarin itu ada pelatihan terkait itu dari Dinsos. Juga harus pro terhadap PMI ketika mengadvokasi. Tetapi ketika kemarin saya sempat tanyakan tentang advokasi yang terjadi di Kabupaten Sampang ini, juga mereka keterbatasan. Apalagi kita memang organisasi yang non profit ini, kita berjalan dengan semampunya seperti itu. Apalagi di pemerintahan itu yang sudah ada anggaran seperti itu, tapi mereka mungkin hal ini kurang penting bagi mereka karena apapun itu ketika kita berkaca terhadap diri kita sendiri itu mungkin akan lebih terlihat seperti itu. Maksudnya lebih kita rasakan, jangan sampai ini terjadi terhadap kita. Ketika kita
berpikir seperti itu mungkin lebih kita benar-benar mengkawal betul. Tetapi ketika kita ini cuma kerjaan. Jadi semisal dari Dinsos ini kerjaannya cuma ini, berarti mereka hanya melakukan seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau menurut saya pribadi, peran pemerintah di Kabupaten Sampang ini kurang pendampingan, ya termasuk dari Dinsos bagian divisi PPA ini juga kurang. Karena di sana juga terkait pendampingan trauma healing terhadap korban itu masih belum menyentuh sama sekali seperti itu. Jadi menurut saya pribadi itu peran pemerintah di Kabupaten Sampang ini masih kurang. Ada gak mungkin saran gitu, posisi strategis, kan setiap baik itu aparat penegak hukum, pemerintah juga melalui Dinsos dan juga kejaksaan juga sebagai APH juga, setiap dari mereka memiliki divisi yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan kan, perlindungan terhadap perempuan dan anak seperti itu. Mungkin ada saran nggak Pak Johairi? Harusnya siapa sih atau sosok ideal seperti apa yang seharusnya diisi, posisi strategis tersebut diisi seperti itu? Sebenarnya untuk di Dinsos itu ada Mas divisi tentang perlindungan perempuan dan anak, dan juga di Polres itu ada juga divisi perlindungan perempuan dan anak. Itu sudah ada tupoksinya masing-masing. Tapi kalau di Polres itu laki-laki kan. Kenapa saya kemudian kok kayaknya pengkawalan kasus ini lebih baik perempuan? Karena biasanya kalau perempuan ini dari hati ke hati seperti itu. Nah, ketika kita berbicara perempuan dengan laki-laki ini biasanya perempuan itu karena lebay lah, suka baperan seperti itu. Nah, mungkin ketika kita audensi atau kita menyampaikan aspirasi kita ketika di Polres itu mungkin seperti itu. Ini terlalu lebay. Mungkin hanya karena dipegang bahunya ini sudah sampai terlalu berlarut-larut seperti itu. Itu padahal sudah masuk ke ranah kekerasan seksual seperti itu. Karena laki-laki itu dominan menggunakan logika seperti itu. Maka dari itu betul. Kenapa saya menyarankan ketika tentang perlindungan perempuan dan anak itu mengapa harus perempuan seperti itu. Secara pengalaman pribadi juga nih, Rosa juga mau cerita nih tentang terakhir kasus yang sempat viral ya, terkait siswi gitu SMA sederajat magang di salah satu perusahaan bank seperti itu, membuat laporan tentang mungkin kekerasan seksual ya begitu ya, pelecehan seperti itu ya. Mungkin editor di-cut dulu nanti videonya. Ketika Roset wawancara terhadap APH yang menangani seperti itu ya, yang bertanggung jawab dari Polres ya. Ini kan nggak menyebut instansi dan nama seperti apapun ya. Mereka beralasan bahwa sebenarnya gitu, out of the record, sharing secara pribadi gitu ya, yang menurut Roset sangat Roset sesalkan secara pribadi juga. Dia sharing bercerita bahwa sebenarnya ini nggak parah sih. Dia cuma melontarkan kata-kata yang bernuansa pelecehan seperti itu. Tidak ada kekerasan dalam fisik, tidak ada hal-hal yang ekstrim semacamnya. Menyikapi hal tersebut, Mbak Rodo, sangat miris ya pasti hati kita ya ketika tahu ketika pihak berwajib malah melontarkan perkataan seperti itu, yang seharusnya mereka sangat peduli dengan posisi yang strategis juga gitu, menangani kekerasan terhadap perempuan. Bagaimana menanggapi hal itu? Kalau menanggapi pasti kecewa pasti kan. Kecewa. Karena kenapa? Mereka itu terlalu terlalu mengentengkan dengan hal-hal kecil gitu. Itu kan hal-hal kecil sebenarnya kan, dan mungkin mereka belum memahami mengenai tentang undang-undang nomor 12 tahun 2022 TPKS itu ya. Dengerin nih para APH nih, undang-undang nih yang dibaca nih. Undang-undangnya itu kan di sana sudah jelas sebenarnya kan. Bagaimana kayak pelaporan itu bagaimana, penanganannya itu bagaimana gitu kan ya. Sebenarnya kalau
ketika kita membicarakan pemerintahan, ketika mereka sudah paham betul dengan isi undang-undang itu, seharusnya ya. Mereka itu akan kekerasan seksual yang ada di Kabupaten Sampang ini pasti akan turun signifikan turun, harusnya. gitu. Berkurang lah, meskipun nggak pas langsung nggak ada Iya, gitu betul. Sebenarnya. Tapi ya yang dilihat gitu sejak tahun 2022 itu kan disahkan. Iya, betul. Tapi yang terjadi di Sampang ini bukannya tambah turun, malah tambah naik gitu. Karena kenapa gitu? Kalau saya melihat ya, karena lemahnya penegakan hukum. Ketika kita melapor nih gitu kan ya. Misalkan kena kekerasan seksual, melapor itu harus berbulan-bulan gitu. Yang mau prosesnya prosesnya gitu.